Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan penggunaan he dan him dalam bahasa Inggris. Oke, seperti biasa berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Pray first before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk penggunaan antara he dan him ini adalah kalau he itu berfungsi sebagai subjek pronoun, yaitu berfungsi sebagai subjek, posisinya di depan kata kerja atau di depan verb. Sedangkan him ini adalah objek pronoun, yaitu sebagai objek. Nah, posisinya di belakang kata kerja. Jadi untuk he dan him ini adalah sama-sama pronoun, hanya beda fungsinya. Kalau he tadi berfungsi sebagai subjek, dan kalau him berfungsi sebagai objek, dan posisinya juga berbeda ya. Kalau he itu biasanya di depan kata kerja, sedangkan him itu di belakang kata kerja. Oke, he versus him. Oke, kita lihat di sini untuk yang he terlebih dahulu. He itu merupakan artinya dia ya, untuk menunjukkan dia itu untuk laki-laki. Misalkan itu Doni, itu kan laki-laki, kita bisa menggantinya dengan he karena pronoun ini adalah kata ganti, jadi kita bisa menggantinya dengan he. Misalkan my father juga sama-sama he ya, jadi he ini adalah dia untuk laki-laki. Nah, kita lihat rumusnya. Kalau he itu adalah posisinya di depan, ini subjek plus v, ini verb plus objek. Kita lihat yang merah itu s nya berarti kan sebagai subjek ya, di depan kata kerja atau di depan verb. Contohnya adalah he studied English yesterday. Dia belajar bahasa Inggris kemarin. He studied. Nah, studied ini adalah kata kerja atau verb. Nah, he ini sebagai subjek, makanya he di depan. Intinya he kalau di depan itu adalah melakukan aktivitas atau kegiatan ya. Contoh yang kedua, he will cut the rope. Dia akan memotong talinya. He will cut the rope. Dia ini ya. He reads a comic every night. Dia membaca komik setiap malam. He is here. Dia ada di sini. He does not need us. Dia tidak membutuhkan kita. Lihat, perhatikan posisinya. He itu di depan atau mengawali kalimat, karena he itu berfungsi sebagai subjek. Nah, ini kebanyakan pasti melakukan aktivitas ya. Oke, kita lihat yang him. Him artinya juga sama, dia untuk laki-laki ya. Jadi sama-sama dia. Bedanya adalah sebagai objek. Kita lihat rumusnya, s plus v plus o. Nah, ini kalau him ini berfungsi sebagai o atau sebagai objek di sini, maka di belakang kata kerja ya, di belakang v ini. Nah, untuk contohnya kita lihat, do you see him? Apakah kamu melihat dia? Do you see him? Nah, ini jadinya him. Kalau kita menggunakan do you see he, nah ini salah. Atau misalkan yang atas yang menggunakan harusnya he studied English yesterday, jadinya him studied English yesterday. Nah, ini salah. Oke ya. Kita lihat contoh yang kedua untuk him. We need him. Kita membutuhkan dia. We need him. Need itu kata kerja, him itu sebagai objek. She gives him everything. Dia memberinya segalanya. Jadi him ini bisa digantikan dengan nya ya, walaupun dia. Kita bisa menggunakan misalkan dia memberi dia segalanya, atau dia memberinya segalanya. Ini sama saja. Kemudian is it for him? Apakah ini untuk dia? Ini diikuti oleh objek ketika ada conjunction. Ini for ya, for him. Nggak boleh is it for he. Nah, kalau menggunakan he ini salah. Kemudian Sania goes with him. Sania pergi dengan dia. Oke, sampai sini paham ya untuk membedakan antara he dan him dalam bahasa Inggris. Yang penting kalau he tadi melakukan aktivitas atau sebagai subjeknya, sedangkan him ini berfungsi sebagai objek. Ini biasanya dikenai sebuah aktivitas. Oke ya, catatannya, kalau he itu sebagai subjek atau orangnya melakukan aktivitas atau kegiatan atau aksi. Nah, sedangkan him itu tadi berfungsi sebagai objek.
Oke, cara mudah membedakan antara he dan him. Misalnya, ini ada sebuah kalimat, dia sayang kamu. Nah, dia menunjukkan orang laki-laki, berarti he loves you. Dan kamu sayang dia, you love him. Sampai sini bisa ya membedakannya ya. Dia di depan dan dia di belakang. Dia sayang kamu, he loves you. Ini yang benar. Kalau menggunakan him love you, ini salah. Dan ada kamu sayang dia, jadinya you love him, bukan you love he. Kalau you love he salah. Oke ya, jadi hanya dibalik saja posisinya, kapan menjadi subjek, kapan menjadi objek. Yang kedua, Doni belajar dengan Diana. Doni atau he studies with Diana. He studies with Diana. Jadi ini Doni kan laki-laki, jadi kita bisa merubah dengan kata he. Dan Diana belajar dengan Doni. Diana studies with him. Nah, himnya ini adalah Doni. Sampai sini paham ya? Doni kan studies with Diana, berarti melakukan aktivitas. Dan Diana studies with Doni, berarti Doni dikenai akses, dia yaitu belajar dengan Diana. Ya, sampai sini paham perbedaan antara he dan him ya. Oke, untuk lebih mendalami perbedaan he dan him, kita akan coba untuk latihan. Ini ada menggunakan he atau menggunakan him. Jadi silakan teman-teman perhatikan kalimat di bawah ini. Ini menggunakan he atau him seharusnya. Number 1, bla 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 will come to my home. He or him. 5 detik dari sekarang. Oke, kita lihat di sini ada verb come, yaitu ada titik-titik di depan come, maka kita menggunakannya adalah pronoun di depan verb. Kalau pronoun di depan verb maka menjadi subjek. Maka kalau antara he dan him, yang subjek adalah yang he. Maka kalimat yang benar adalah he will come to my home. Dia akan datang ke rumahku. Menggunakannya he ya, karena melakukan aktivitas atau berfungsi sebagai subjek. Number 2, we expect bla 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 to be a winner. He or him. 5 detik dari sekarang. Oke, kita lihat di sini ada verb yaitu expect. Ini maka ada pronoun di belakang verb. Kan titik-titiknya di belakang expect itu ya. Maka verbnya adalah expect. Maka di belakang expect harusnya adalah pronoun di belakang verb, yaitu sebagai objek. Kalau sebagai objek antara he dan him adalah him. Harusnya we expect him to be a winner. Kita mengharapkan dia menjadi pemenang, atau mengira juga bisa ya. We expect him to be a winner. Number 3, I hike mountain with bla 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 last Sunday. He or him. 5 detik dari sekarang. Oke, kita lihat di sini ada conjunction with. Maka kalau pronoun di belakang conjunction itu menjadi objek. Karena kan ini kan dikenai aktivitas ya. Kalau objek antara he dan him adalah yang him. Maka kalimat yang benar adalah I hike mountain with him last Sunday. Saya mendaki gunung dengan dia minggu kemarin. Ini menggunakan him. Oke, sampai sini sudah sangat jelas ya perbedaan antara he dan him ya. Oke, agar lebih paham lagi kita akan latihan lagi. True or false, jadi benar atau salah. Jadi silakan teman-teman perhatikan kalimat di bawah ini. Ini kalimatnya benar atau salah menggunakan he atau him. Number 1, him opens the window widely. Him opens the window widely. True or false? 5 detik dari sekarang. Kita lihat di sini ada pronoun di depan verb. Kalau ada ini adalah verbnya adalah open ya. Maka kalau ada pronoun di depan verb kita menggunakannya adalah subjek. Antara he dan him adalah he. Jadi kalau him ini kalimat yang salah. Yang benar adalah he opens the window widely. Dia membuka jendela dengan lebar. Number 2, ini yang kalimat yang benar. I cook the special noodle for him. True
or false. Oke, di sini ada pronoun di belakang conjunction for, maka kita menggunakannya adalah object. Kalau objek antara he dan him adalah him, maka ini adalah kalimat yang benar. I cook this special noodle for him. Saya memasak mie spesial ini untuk dia. Number 3. They want he to avoid the hole. True or false? 5 detik dari sekarang. Di sini ada pronoun di belakang verb-verbnya adalah warn ini ya. Maka kalau ada pronoun di belakang verb, kita menggunakannya adalah objek. Maka antara he dan him yang berfungsi sebagai objek adalah yang him. Maka kalau kalimatnya they want he to avoid the hole, ini kalimat yang salah. Kalimat yang benar adalah they want him to avoid the hole. Kita menggunakannya adalah yang him. Ini kalimat yang benar. Oke, sudah sangat jelas sekali ya perbedaan antara he dan him dalam bahasa Inggris. Oke, semoga teman-teman sudah paham dan kita akan coba untuk latihan terakhir. Di sini ada dua kalimat A dan kalimat B. Kalimat yang A, he plays baseball well. Yang B, him plays baseball well. Artinya adalah dia bermain baseball dengan baik. Antara A dan B ini kalimatnya sama, perbedaannya hanya kalau yang A menggunakan he, kalau yang B menggunakan him. Nah, dari kedua kalimat di atas manakah yang benar? Kalimat A atau kalimat B? Silahkan teman-teman tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bisa diberi keterangan kenapa memilih A dan kenapa memilih B. Kayak menggunakan he atau menggunakan him yang benar ya. Oke, silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. And this is the end of the lesson today, and thank you for your attention. Jika bermanfaat silakan share ke teman-temannya, dan jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.